Mari kita bicara apa adanya. Pertanyaan sederhana. Apa yang paling ditakuti seorang presiden? Apakah rakyat yang marah dan turun ke jalan? Atau kelompok kekuatan yang berdiri di belakang rakyat itu? Percayalah, yang lebih bikin merinding itu bukan teriakan di jalan, tapi kelompok yang punya kuasa, punya jaringan, dan bisa mengguncang dari dalam. Itu yang bikin presiden manapun keringetan di balik jasnya. Sekarang, mari kita lihat realitas. Presiden Prabowo ini jelas berbeda dari Jokowi. Masih ada secercah harapan, iya. Tapi ada juga keanehan, kenapa Sri Mulyani tetap dipakai? Padahal selama 10 tahun terakhir, utang negara ini meledak lebih dari 230%. Dari sekitar 2.600 triliun, sekarang sudah tembus 8.700 triliun. Gede banget rek, sampai ndak iso dibayang no. Sumber uang negara. Hanya satu, pajak. Pertanyaannya, siapa yang dipajaki? Jawabannya sudah jelas, rakyat menengah ke bawah. Pajak bumi bangunan naik ratusan persen. 250%, 400%, bahkan ada yang 1000%. Lah piye? Ini bukan lagi kebijakan keuangan, ini kayak main rampok legal. Dan parahnya, mereka bungkus dengan bahasa indah, legalized money laundering. Pencucian uang tapi dilegalkan lewat undang-undang. 10 tahun terakhir, pengelolaan keuangan negara sudah gagal total. Target tax ratio naik, yang ada malah turun. Dulu sempat 13,3%, sekarang hanya tinggal 8,48%. Gagal total. Subsidi dipangkas, BBM naik, tiket kereta murah dicabut, tapi mobil listrik untuk orang kaya justru dikasih insentif jumbo. Lah piye iki? Wong cilik dicekik, orang kaya dipangku. Yang kaya malah dikasih pengampunan pajak lewat tax amnesty. Bayar cuma 3%, bisa tidur nyenyak. Yang miskin, dipalak habis-habisan. Ini bukan pajak progresif, ini pajak regresif. Artinya, makin miskin rakyatnya, makin berat beban yang ditanggung. Kok iso? Sekarang kita masuk ke masalah utang. Utang negeri ini sudah kayak bola salju. Semakin digelindingkan, semakin besar. Bunga utangnya naik 4 kali lipat. Dari sekitar 130 triliun, sekarang sudah lebih dari 500 triliun. Artinya apa? 1/4 penerimaan pajak kita habis hanya untuk bayar bunga. Ingat ya, bunganya saja. Cicilan pokoknya belum. Itu artinya negara ini sedang hidup dari gali lubang tutup lubang. Tapi kali ini lebih parah, bunganya pun dibayar dengan utang baru. Edan tenan. Apa dampaknya? Negara ini sudah masuk fase krisis fiskal. Rasio pajak makin jeblok, penerimaan terus melemah, sementara beban bunga makin mencekik. Daerah dipotong transfernya, disuruh kreatif cari duit sendiri. Apa artinya? Pemda disuruh peras rakyatnya, lewat pajak daerah. Yang paling gampang, pajak rumah, pajak bumi bangunan. Makanya kita lihat kenaikan PBB sampai ratusan persen. Lah iki jenenge memeratakan kesengsaraan. Sobat, mari kita bicara jujur. Kalau sistem ini terus berjalan tanpa perubahan struktural, kita sedang melangkah pelan-pelan menuju kebangkrutan. Negara bisa gagal bayar, bisa masuk fase kaos. Krisis ekonomi yang dampaknya luar biasa. Bukan sekadar angka di kertas, tapi bisa bikin rakyat benar-benar jatuh miskin massal. Dan ironisnya, kalau itu terjadi, siapa yang akan ditarik pajaknya duluan? Bukan konglomerat, bukan investor asing, tapi rakyat kecil. Anda, saya, kita semua. Karena dalam logika negara ini, yang kaya dilayani, yang miskin dipalak. Jangan salah, krisis ini bukan datang tiba-tiba. Semua ada sebabnya. Mulai dari kebijakan subsidi dicabut, harga BBM dinaikkan, kereta ekonomi dihapus, insentif diberikan pada segelintir elit. Belanja infrastruktur digenjot, tapi banyak proyek mangkrak, banyak yang ujung-ujungnya jadi bancakan. Bukannya memutar ekonomi rakyat, tapi mempertebal kantong segelintir kroni. Sementara belanja sosial yang seharusnya bisa mendorong konsumsi rakyat, malah dipangkas. Padahal justru dari situ ekonomi bisa berputar cepat. Orang miskin kalau dikasih tambahan uang, pasti belanja 100%. Ekonomi jalan. Tapi yang dipilih adalah proyek besar-besaran yang keuntungannya ngendon di segelintir perusahaan. Inilah ironi kebijakan negeri ini. Sahabat, negeri ini sekarang ibarat orang jalan malam di pinggir jurang. Masih bisa selamat kalau sadar arah, tapi kalau tetap dibiarkan, sebentar lagi jeblos. Dan kalau sudah jatuh, jangan harap ada yang peduli dengan nasib wong cilik. Ini bukan lagi soal teknis ekonomi. Ini sudah soal keberanian politik. Apakah presiden berani menghadapi kelompok-kelompok besar di belakang kebijakan pajak ini? Atau memilih jalan aman, biarkan rakyat dipalak asal kursi aman? Lah iki, sobat, pertaruhan sebenarnya.
Dan kalau kita diam saja, jangan kaget kalau besok-besok kita bangun tidur, rumah kita, tanah kita, bahkan nafas kita pun sudah kena pajak. Ojo ngir iki negara repot gara-gara rakyat sing malas bayar pajak. Iki negoro repot mergo dikelola koyok warung sate, sing mangan pejabat, sing bayar wong cilik. Kalau terus dibiarkan, ojo kaget suk bengi lampumu nyala wae, wis ono pajeke. Jangan lupa subscribe ya.